Pertanyaan yang paling sering kita tanya ini, sebenarnya Kak Deva tuh kesibukan sekarangnya tuh detailnya apa sih? So, untuk kesibukan sih sebenarnya lumayan ya. Pertama, kesibukannya itu ada kuliah S2. Terus kemarin juga tes untuk CPNS-nya, jadi itu lumayan exhausted banget, jadi belajar terus. Terus juga sekarang lagi istilahnya dibilang kerja ya. Jadi lagi kerja di KPU atau Komisi Pemilihan Umum, itu di bagian namanya PPK. Jadi panitia penyelenggara tingkat kecamatan, itu di bawahnya KPU Badung, untuk persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung 2020. Sama masih sibuk buat ngembangin bisnis aja sih, sama sibuk pacaran aja. Bener-bener. Nah, kan kita tahu nih Kak Deva buka usaha kopi. Itu gimana sih ceritanya, Kak? Untuk kopi sih itu awalnya kan aku punya clothing line kan. Jadi clothing line itu namanya commence. Commence itu artinya memulai, jadi starting. So setelah kita jalan, kalau nggak salah itu sekitar 2 tahunan, sekitar 2 tahun jalan, dan kita kena pandemi. Nah, di awal pandemi itu kan istilahnya orang nggak butuh fashion kan, artinya orang nggak butuh yang namanya baju atau apapun, jadi orang lebih butuh makan dan sebagainya. Jadi kepikiranlah kita, aku sama Bisma untuk buat toko kopi, brand kopi. Tetapi kita berdua nggak ngerti kopi, tapi suka ngopi. Nah, kebetulan aku punya teman, dia seorang barista, dan dia memang aku lihat pengalaman kerjanya bagus, track recordnya bagus, dan juga punya prestasi yang bagus juga. Jadi aku ajak aja dia untuk join di Commence Coffee. Jadi sebenarnya keinginan buat Commence Coffee itu udah dari lama sih, artinya karena kan belum ada clothing line yang punya divisi kopi. Itu sebenarnya yang jadi main visionnya di sana. Terus akhirnya karena aku sibuk, Bisma sibuk juga kemarin-kemarin, jadi nggak terrealisasi Commence Coffee-nya, dan keburu ada brand lain yang udah buat. Jadi brand clothing lain yang juga buat kopi. Jadi kayak kita keduluan sih, walaupun kita pertama yang punya ide atau visionnya itu. Nah, setelah pandemi itu kita buat kopi, itu lumayan sih, kayak hype-nya lumayan juga. Itu sekitar kita tembus penjualan itu 300 botol, 300 sekian lah botol selama kurang lebih 1,5 bulan. Jadi sistemnya pre-order, dan kemarin kita maunya opening toko di bulan September, cuman karena sesuatu dan lain hal jadi mesti dipending dulu. Terus jadinya sih barusan aja udah survei tempat juga, jadi mungkin ya doain aja di Desember atau Januari 2021 itu udah ada tokonya, yang ada toko clothing lainnya juga di dalam satu tempat. Jadi awal mula ide di sana sih, karena apa ya, kalau kita berhenti di satu titik aja itu nggak akan buat jalan yang panjang. Jadi kenapa ke kopi? Karena kopi secara pasar dan harga ekonominya juga udah kayak jadi lifestyle gitu loh. Jadi kayak emang jadi lifestyle orang untuk nongkrong, untuk ngopi, untuk ngobrol dan sebagainya. Dan itu yang menjadi poin utama kenapa pengen buka toko kopi sih. Itu. Mantap. Sukses usahanya, Kak. Nah, kan kita tahu nih, sekarang Kak Deva punya usaha, terus bentar lagi mau jadi lawyer. Terus udah kerja di KPU.
Tapi kita taunya Kak Deva itu dari ajang pencarian bakat, Yes. istilahnya tentang musik gitu. Mhm. Kenapa jatuhnya jadi ke jurusan hukum? Kenapa nggak fokus ke musik? Karena gimana ya? Waktu itu sebenarnya waktu Idola Cilik itu kan sebenarnya mau ada wacana untuk pindah ke Jakarta kan. Cuman karena orang tua juga base-nya latarnya juga pendidikannya S2 keduanya. Jadi ayah sama ibu juga S2 keduanya. Jadi fokusnya ke pendidikan. Cuman di sela-sela waktu itu kan waktu SMA kan masih ngeband kan segala macamnya. Jadi at least musik itu second choice lah dalam hidup gitu, kayak cuman sebatas hobi dan sebagainya. Sempat sih kepikiran kayak untuk buat lagu dan sebagainya, cuma memang entah kenapa larinya malah ke sini gitu. Jadi memang lebih senang untuk apa ya, lebih senang untuk diskusi, organisasi, lebih ke sana condongnya. Tapi aku nggak menutup kemungkinan juga ke depan. Artinya kan mungkin nih teman-teman tadi bilang kenal aku dari Icil, kenal aku sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang musisi, dan karena itulah aku besar gitu tidak sih? Itu kayak karena menjadi seorang penyanyi lah aku menjadi Deva yang berdiri saat ini di depan teman-teman. Jadi aku juga nggak mau kehilangan rootsku lah, katakanlah seperti itu. Jadi ayah pun sempat juga bilangin bahwa kamu nggak boleh berhenti nyanyi, artinya kamu nggak boleh stop di sini, kamu nggak boleh ninggalin ini, karena ini roots kamu, ini akar kamu, ini yang membuat kamu sebesar ini dan bisa berdiri di posisi saat ini. Jadi ya doain aja deh. Aku udah ada beberapa nulis lirik-lirik sih ya. Jadi kalau misalnya bilang mau jadi penyanyi yang dalam hal yang profesional, itu menurutku juga akan susah, karena yang pertama aku udah jadi PNS, itu pertama kan, aku sudah diterima di PNS, di CPNS, ya akan dilantik jadi PNS nantinya, dan akan sangat susah juga untuk bagi waktu dan sebagainya, apalagi ada aturan-aturan hukum yang menjerat juga, bahwa kalau udah jadi PNS kan nggak bisa kita ngambil jalur yang lain gitu loh maksudnya. Jadi itu sih yang menjadi pertimbangan, tapi aku nggak akan selesai nyanyi sih, maksudnya ya at least cover lagu dan ngisi-ngisi acara mungkin masih akan jalan, cuman nggak sampai yang kayak teman-teman yang lain sih. Itu sih mungkin jawabanku.